Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin wa ba'd. Si pemirsa semuanya yang ada dimanapun berada, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul menyaksikan kajian daripada Laju Peduli yang akan dibawakan oleh dua orang narasumber kita. Yang pertama itu Syekh Dia hafizahullah ta'ala, ahlan wa sahlan ya maulana. Yang kedua adalah bersama Al-Ustaz Tahir. Kali ini kita akan mengkaji kiat-kiat bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran, bagaimana agar kita biar bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Nanti akan disampaikan oleh narasumber. Baik, para pemirsa semuanya, langsung saja kita mendengarkan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Syekh Dia hafizahullah dalam surat Al-Qadr, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan inayahnya dari keberkahan yang dibacakan oleh Syekh Dia hafizahullah taala. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita kepada acara inti, yaitu bagaimana kiat-kiat cara menghafal Al-Quran dengan mudah, bagaimana cara kita istiqamah dalam menghafal Al-Quran, yang akan langsung disampaikan oleh Syekh Dia hafizahullah, wa ilaihi falyatafaddal mashkur. نحمدك من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية، ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى الصحابة الذين هجروا الأوطان يبتغون الفضل من الله والرضوان، وعلى الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا. أما بعد، فنرحب بالإخوة الأفاضل الذين آثروا بعضا من وقتهم لتعلم أحكام دينهم. وكما تعلمون أن موضوعنا اليوم سيكون حول حفظ ومراجعة القرآن الكريم. Setelah muqaddimah dan salawat yang beliau bacakan, beliau katakan sangat menghargai para pemirsa semuanya yang telah meluangkan waktu untuk belajar tentang hukum-hukum agamanya. Dan sebagaimana yang diketahui, pembicaraan kita, topik kita kali ini yaitu tentang bagaimana caranya menghafal Al-Quran dan murajaah daripada hafalan Al-Quran. وبإذن الله جل وعلا سأتكلم عن تجربة شخصية مررت بها في حفظ القرآن، ثم ننظر الشيخ بارك الله فيه ليزيد ما عنده، ولعل المشاهد يستفيد إن شاء الله. نعم. Insya Allah pada pertemuan kali ini yang akan saya jelaskan adalah dengan cara saya menceritakan bagaimana pengalaman pribadi saya sendiri dalam menghafal Al-Quran,
kiat-kiatnya bagaimana, ini semua adalah berdasarkan pengalaman beliau, pengalaman saya sendiri kata beliau, dan setelah itu baru nanti kita akan menyimak penjelasan daripada Ustaz Tahir setelahnya. أقول إن هناك ثلاثة من القواعد لا بد على حافظ القرآن أو مريد حفظه أن يحفظها ويستذكرها دائما. القاعدة الأولى تقليل المقدار، والثانية كثرة التكرار، والثالثة الاستمرار. Ada 3 kaidah penting yang harus diketahui, dihafal, dan selalu diingat oleh orang yang ingin menghafal Al-Quran. Ada 3. Pertama, taqlilul miqdar, menyedikitkan jumlah hafalan. Jadi yang dihafal nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Yang kedua adalah takthirut takrar, memperbanyak ngulang, memperbanyak murajaah. Yang ketiga, alistimrar, yaitu selalu dan kontinu, tidak pernah berhenti. Jadi 3 kaidah ini wajib dihafal. Sekali lagi saya ulang. Pertama, taqlilul miqdar, mempersedikit jumlah hafalannya. Takthirut takrar, memperbanyak pengulangan hafalan. Dan yang ketiga, alistimrar, kontinu, tidak berhenti. ونأتي الآن لتوضيح هذه القواعد الثلاث. نقول أولا تقليل المقدار. حافظ القرآن أو مريد حفظه إذا أراد أن يبدأ في الحفظ تكون عنده طاقة عظيمة وعنده همة عالية ويريد أن يحفظ في اليوم حزب أو 5 صفحات أو هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. مفهومه المخالفة لهذا الحديث أن العمل الكثير ينقطع مع الوقت، ينقطع مع الوقت، فلا بد أولا من الاتفاق على هذه القاعدة. ولتطبيقها نقول إذا أردت أن تحفظ، أنت مبتدئ في الحفظ، فانظر إلى طاقتك، انظر إلى وقتك أولا. هل وقتك يسمع بحفظ صفحة أو يحفظ أو يسمح بحفظ نصف صفحة أو ثلث صفحة؟ انظر الوقت أولا. هل عندك وقت؟ تحدد ثم تنظر إلى الهمة. هل عندك همتك تناسب كم من القرآن؟ فتنظر إلى الوقت وتنظر إلى الهمة. ثم بعد ذلك تحدد، تجرب، تبدأ أول شيء بثلث صفحة أو نصف صفحة وتبدأ تزيد قليلا قليلا. إذا وجدت من نفسك نشاطا وثباتا على النصف صفحة ممكن تزيد أكثر. Jadi yang pertama-tama, kalau orang yang ingin menghafal Al-Quran dan dia semangat, pasti dia akan menemukan di awal-awal permulaan dia ingin menghafal Al-Quran itu dia semangatnya luar biasa, ya kan? Dia mempunyai gira yang luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Kemudian dia ingin menghafal, dalam pertama kali dia menghafal, mungkin dia pengen menghafal 5 lembar. Dia ingin menghafal bahkan 1 hizib. 1 hizib itu bisa dibilangin dia adalah setengah juz. Mungkin dia karena saking semangatnya jadi pengen buru-buru. Itu pertama kali. Biasanya orang yang pertama kali ingin menghafal Quran itu semangatnya luar biasa. Ini adalah sesuatu yang salah, yang sebenarnya keliru. Karena ada hadis yang mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah, yang paling dawam, paling terus-menerus, kontinu, sekalipun itu sedikit. Logikanya dari hadis ini bahwasanya amal yang banyak tapi dia terputus itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia logika terbaliknya daripada hadis ini. Maka ketika kita ingin menghafal Quran, pertama lihat dulu kemampuan kita. Apakah kita mampu menghafalnya 5 lembar atau 1 lembar atau bahkan setengah lembar, tergantung kemampuan masing-masing. Yang kedua, lihat waktu. Kalau memang waktunya kita bisa untuk menghafalkan banyak, silakan. Jadi dilihat dulu dalam beberapa hari bisa nggak kita jalan seperti itu. Kalau dalam beberapa hari misalnya 1 lembar nggak mungkin, ya kan, karena ada beberapa sebab, karena ada beberapa alasan, maka berarti kita tidak mungkin untuk menghafal 1 lembar. Tergantung kemampuan saja, disesuaikan dengan kemampuan dan waktu. ثم إذا حددنا المقدار وعرفنا ما يناسب النفس ننظر إلى وقت صفاء في اليوم. فمثلا على سبيل المثال ممكن أن يكون بعد الفجر، وهذا وقت يكون عند غالب الناس وقت صفاء ووقت تفتح الذهن.
فيستعين بالله حافظ القرآن أولا ويتأكد من إتقانه لقراءة هذا المقطع الذي يريد حفظه قراءة سليمة. والقراءة السليمة تكون بأحد أمرين أو بأمور أذكر منها. أولا أن يقرأها على شيخ، أنها شيخ متمكن، أو على طالب مثله يتقن هذه الصفحة ويتأكد من ضبطها قراءة قبل الغيب، قراءة عن حاضر يقرأها قراءة صحيحة. فإن لم يجد يستعين بالصوتيات، يسمع هذا التسجيل صوتا 3 4 5 مرات إلى أن يتأكد أنه أتقنها، ثم بعد ذلك يبدأ بالحفظ. Jadi setelah melihat waktu dan kemampuan dalam menghafalnya, baru sekarang mulailah menghafal Quran pada waktu di mana pikiran kita jernih, dan itu sifatnya relatif. Tapi biasanya pikiran jernih itu ketika setelah subuh, di mana itu pikiran masih bersih-bersihnya, mulailah menghafal ketika waktu subuh. Nah setelah itu, setelah kita sebelum kita menghafal, itu harus kita benar-benar yakin benar bacaan kita, itqan bacaan kita secara tajwidnya tidak salah. Jadi sebelum menghafal diperbaiki dulu bacaannya, jangan terbalik. Hafal dulu baru perbaiki bacaan. Nah, memperbaiki bacaan bisa dengan 3 cara. Pertama, dengan kita belajar kepada syekh atau guru yang benar-benar dia mutqin. Mutqin artinya yang dia benar-benar menguasai hukum tajwid. Kita belajar pada guru, kita baca dulu. Sebelum dihafal baca dulu, dibenerin bacaannya baru dihafal. Atau dengan orang yang kawan kita, sejawat kita yang dia juga ingin menghafal Quran, tapi dia udah bisa memperbaiki bacaannya sendiri. Boleh dengan kawan kita yang sudah bagus bacaannya. Atau ketiga, kalau kita nggak nemuin syekh, tidak menemukan kawan yang bisa, kita dengerin ya para qori Al-Quran yang membaca dengan bagus. Ya, dari rekaman-rekaman yang ada di YouTube, semisal dengan para masyayikh seperti Syekh Al-Khusari, Abdul Basit dan selainnya, kita dengerin bacaannya dengan seksama, kita tirukan baru dihafal. Itulah cara sebelum kita mau menghafal Al-Quran. ثم يبدأ مثلا نفرض أنه سيحفظ نصف صفحة، يقسم هذا النصف 3 أقسام. مثلا على سبيل المثال، كلما قسمت النصف أو الصفحة كلما سهل عليك الحفظ. وتبدأ بالقسم الأول فتعيده تقرأه 10 مرات أو 10 مرات عن حاضر بالنظر والصوت المرتفع، و10 عن غيب. وإذا قرأت تحرص على أنك إذا انتهيت من المقطع تأتي بكلمتين من المقطع الذي بعده في التكرار، فتكرر 10 عن حاضر مع كلمتين من المقطع الذي بعده حتى لا يحدث انفصال. وإذا بدأت تبدأ بهذه الكلمتين في المقطع الثاني، فتبدأ تقرأ 10 مرات عن حاضر و10 مرات عن غيب. Nah, ketika memulainya sekarang gimana caranya? Ya kan, caranya begini pas kita lagi menghafalnya. Misalnya nih, kita sanggupnya setengah halaman, safha. Setengah itu dibagi 3. Nah, setelah bagi 3, kita ulang yang pertama itu 10 kali kita melihat dengan melihat mushaf, diulang 10 kalinya kita tidak melihat. Jadi 10 kali diucapkan dengan suara jelas, tidak dengan dalam hati, dengan suara. 10 kali dilihat. Setelah 10 kali ini dilihat, kita ulang dengan tidak melihat. Habis itu langsung sambungin dengan setelahnya. Jadi agar tidak terputus. Itulah caranya. ثم تأتي المقطع الذي بعده وتفعل فيه ما فعلت في المقطع الأول، فتقرأه 10 مرات عن حاضر و10 مرات عن غيب. فإذا انتهيت تأتي بالمقطع الأول مع الثاني 3 مرات عن غيب. Jadi setelah nih, misalnya yang pertama, kita taruhlah ayat pertama 10 kali kita lihat, 10 kali kita tutup mata. Udah gitu selesai, langsung sambung dengan setelahnya. Ayat setelahnya kita lakukan sama seperti itu, 10 kali lihat, 10 kali jangan melihat. Udah sempurna 10 kali yang pertama dengan yang kedua, baik dengan melihat dan tidak melihat, dua-duanya digabungin 3 kali diulang. Jadi 1, 2, 3 itu diulang 3 kali bacaannya. ثم تأتي للمقطع الثالث وتفعل فيه ما فعلت بأول مقطعين، فتقرأه 10 عن حاضر و10 عن غيب. ثم تأتي بالمقطع الثاني مع الثالث 3 مرات. نعم. Kemudian
pisahannya juga dibaca kayak gitu yang kedua. Jadi yang ayat misal 1 dengan 2 dibaca begitu tadi 10 kali berulang, dilihat dan tidak dilihat, kemudian saling disambungkan dan diulang semuanya 3 kali. Kemudian ayat 3 dan 4 begitu juga, 5, 6 seterusnya begitu juga diulang. Jadi masing-masing kelompok ayat itu diulang 10 kali, lihat 10 kali, tidak melihat, kemudian disatukan diulang jadi 3 kali lagi, kemudian baru terus lagi selanjutnya. ثم بعد ذلك في الوقت الذي انتهيت فيه إلى ثاني يوم إلى أن تبدأ حفظ معك أن تكرر هذا النصف أو الصفحة تكررها نحو من 40 إلى 50 مرة تكررها من 40 إلى 50 مرة عن حاضر أو عن غيب وتكثر عن غيب وتستغل وقت ذهابك إلى المسجد وقت ذهابك للدكان السوبر ماركت وقت ذهابك إلى عمل تكرر 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 من 40 إلى 50 مرة وهذا لا يأخذ وقتا كثيرا. Nah, jadi setelah kita tercapai hafalan hariannya, misalnya setengah lembar nih, udah tercapai nih sehari kita berhasil. Kita ulang sebanyak berapa? 40 sampai 50 kali. Kok banyak banget, gimana caranya? Nggak mesti kita sambil duduk ya, kita ketika lagi jalan ke pasar, kita baca. Ketika kita lagi jalan ke kantor, di mobil, lagi baca. Dibaca atau tidak boleh dilihat? Boleh dilihat, boleh tidak boleh dilihat. Jadi bisa dengan dilihat, mengulangnya boleh tidak dilihat, yaitu dengan hafalan. Tapi lebih bagus dengan tidak melihat. Diulang terus 40 sampai 50 kali terus diulang. Jadi agar itu tidak lupa. Dan ini simple, mau kita ke pasar, mau kemana itu dibuka. Nah, hal ini tuh tidak banyak mengambil waktu sebenarnya, hanya butuh kemauan saja. وتحرص في التكرارات على أنك تقسمها على الأوقات لا تكررها مرة واحدة حتى يختمر الحفظ ثم ترجع ثم ستشعر أنك نسيته لكنك لم تنسه ثم ترجع له هكذا يعني مثلا تكرر في الظهر 10 وبعد العصر 10 وفي المغرب 10 وفي العشاء 10 هكذا ثم في اليوم الثاني تبدأ المراجعة قبل أن تبدأ في الحفظ الجديد تكرر حفظ قبل بيوم الحفظ السابق اليوم السابق 10 مرات ثم تبدأ بالحفظ الجديد. Jadi kalau tadi kita ngulangnya 40 kali, 50 kali, bukan dalam satu waktu. Kita bagi, karena kalau dalam satu waktu, misalnya diulang satu waktu di 40 kali diulang. Nanti pas kita mau sore hari, misalnya ngulangnya 40 kali, misalnya itu sebelum zuhur kita ngulang 40 kali misalnya. Udah berhasil kita hafal. Pas masuk sore nanti bisa-bisa kita lupa lagi. Nah, tidak, ini tidak langsung 40 kali, tapi dibagi. Pertama, misalnya sebelum zuhur 10 kali, setelah zuhur 10 kali, sebelum asar 10 kali, setelah asar 10 kali. Jadi 40 kali ini dibagi-bagi. Nah, kemudian setelah hari itu udah berhasil dilewati dengan menghafal dan murajaahnya 40 kali dengan cara dibagi-bagi, mulailah untuk hafalan baru pas esok harinya. Sebelum hafalan baru diulang lagi hafalan yang kemarin 10 kali sebelum masuk ke hafalan yang baru. فإذا زادت الصفحات فمثلا حفظنا 10 صفحات نكرر الصفحة التاسعة 10 مرات ثم نقرأ الصفحة الأولى من الأولى إلى الثامنة مرة واحدة عن غيب ستجد نفسك تسمعها مباشرة ولو سمعت لأخيك أو لشيخك أو لأختك أو لزوجتك هذا يكون جيد تسمع الحفظ يعني تقرأ ما حفظته على إنسان وهكذا. فإذا وصلت مثلا إلى جزء تبدأ كل يوم مثلا وصلت إلى 30 صفحة خلاص تترك 10 صفحات هكذا ثم تقرأ 20 فتحافظ على 20 صفحة كل يوم لا تأخذ معك نصف ساعة مع الحفظ الجديد والعشر مرات للصفحة السابقة لهذا اليوم. بهذه الطريقة بإذن الله ستكون قويا في الحفظ. Kalau misalnya udah sampai hafalan 10 lembar lah misalnya. Nah, kita ulang 10 kali lembar ke-9. Dari 1 sampai 8 kita ulang sekali. Nanti kita langsung bisa melihat diri kita sendiri bahwasanya kita udah hafal itu dengan lancar. Kita udah bisa baca itu di hadapan orang. Kalau misalnya udah sampai 1 juz, ya misalnya 20 lembar lah misalnya. Ya itu diulang lagi yang 10-nya, oke, tidak usah diulang 10 kali, tapi 10 yang awalnya diulang 10 kali. Nanti kita lihat tiba-tiba kita bisa merasakan itu semua bisa kita lewati dengan mudah gitu, tanpa kita rasakan. وبهكذا نكون يعني قد انتهينا من شرح هذه الطريقة
وهي طريقة هينة إن شاء الله، لكن تحتاج صبرا وتحتاج جلدا. واعلم أنك كل حرف تحفظه يكون لك ذخرا في الدنيا والآخرة. فاجتهدوا في حفظ القرآن، إنه شرف وعزة ورفعة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ وثبات القرآن الكريم. Jadi itulah sedikit tentang metode cara menghafalnya. Poin pertama, nanti ada lagi poin selanjutnya. Jadi sebenarnya mudah gitu kan, cuman butuh kepada kesabaran dan butuh kepada kesungguhan. Ya, kita harusnya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya setiap dari huruf yang kita hafal dari Al-Quran itu akan menjadi kebaikan buat kita di hari kiamat nanti. Baik, mungkin Ustaz Thahir bisa diseling sedikit bagaimana cara. Fadhil Ustaz Thahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali di season ketiga ini. Yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kiat-kiat menghafal Quran, ya, menghafal Quran secara mudah dan cepat, terkait dengan metode dan sebagainya. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Syekh Dia bagaimana menghafal Quran, kiat-kiatnya dan pengalaman beliau selama beliau menghafal Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita terkait dengan Quran. Orang-orang yang berinteraksi dengan Quran adalah orang-orang yang dijamin kemuliaannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man asrafa min ummati hamalatul Quran. Orang yang paling dimuliakan di antara umatku adalah orang-orang yang menghafal Quran. Jadi bagi kita yang punya kesempatan untuk menghafal Quran, maka mari kita bagi waktunya untuk bersama-sama dengan Quran. Karena sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang-orang yang memberikan porsi waktunya dengan Quran, maka Quran akan memberikan penghargaan khusus kepada orang-orang yang berinteraksi dengannya. Seperti mereka akan diberikan tajul karamah, baju kehormatan, atau mereka akan diberikan surga sesuai dengan banyaknya hafalan, derajat surga. Mereka juga akan diberikan jaminan-jaminan banyak terkait dengan orang-orang yang membaca dan menghafal Quran. Maka untuk ini terkait dengan kiat-kiat menghafal Quran, saya sepakat bahwa menghafal Quran itu tidak bisa ditargeti misalnya cepat. Kalau jaminan untuk Al-Quran bahwa Al-Quran itu mudah dihafal, Allah sudah menjamin. Allah katakan di dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya Allah memberikan jaminan kemudahan untuk kita bisa menghafal Quran. Sampai Allah mengatakan 4 kali, arti jaminan serius kalau orang-orang bisa berinteraksi dengan Quran, apalagi untuk menghafal Quran. Tentunya ketika kita berbicara bagaimana menghafal Quran, banyak metode-metode yang sudah mungkin kita pernah dengar, ya. Apalagi sekarang itu banyak orang-orang yang membuka terkait mudahnya menghafal Quran, atau disebut dengan karantina Quran. Karantina 30 hari mereka bisa hafal 30 juz. Arti metode tercepat luar biasanya. 1 hari mereka bisa hafal 1 juz. Artinya bagaimana mereka bisa, terkait kemampuan dan waktu yang diberikan. Maka tadi saya sudah mengatakannya, kalau berbicara cepat tergantung kemampuannya. Kalau berbicara cepat tergantung kemudian mereka memberikan waktu kepada Qur'annya. Kalau mereka memberikan waktunya banyak dengan Quran, maka Quran pun akan memberikan kemudahan kepadanya. Kiat-kiat atau kaidah menghafal Quran itu banyak alternatifnya. Tinggal kita sesuaikan pilihannya. Makanya dalam sebuah kitab Kaifa Tahfadzul Quran, bagaimana menghafal Quran, dalam sebuah kitab bahwa menghafal Quran itu banyak metodenya. Yang pertama dengan membaca berulang-ulang, takrir.
Maka membaca berulang-ulang itu bisa dengan metode tahqiq lambat, atau tartil, atau hadar cepat. Maka metode ini umum, biasa digunakan di seluruh negara, tergantung mereka lembaganya. Ada misalnya di daerah misalnya Tajikistan, mereka menghafal Quran membaca sampai 400 kali bacaan. Kalau di Indonesia ada di pesantren-pesantren di Kudus misalnya, membaca berulang-ulang sebanyak 40 kali. Itu tergantung kemampuannya. Kalau dia sudah membaca mungkin 10 kali dia hafal, alhamdulillah. Ada yang sampai 20 kali baru hafal. Nah, itu tergantung kecepatan dan kemampuan seseorang. Yang pertama adalah membaca berulang-ulang. Kalau ini metode cocok buat dia, maka gunakanlah metode ini yang pertama. Karena ini metode umum. Kalau bosan, bisa beralih ke metode berikutnya dengan memperbanyak mendengarkan Quran, tasmi'ul Quran. Bisa dengan cara seorang guru membacakan ayatnya kepada muridnya, tasmi'ul Quran, atau kita mendengarkan murotal Quran di YouTube. Itu sah-sah saja. Kalau itu memang cocok buatnya, maka kerjakan. Ada orang yang memang kekuatannya dari sisi mendengarkan, daripada mereka cocok dengan metode membaca. Kita melihat bagaimana Imam Syafi'i yang luar biasanya. Imam Syafi'i kekuatannya pada pendengarannya. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau beliau pergi ke pasar, telinganya ditutup ya, dengan kapas, dengan tangannya. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i kemudian mendengar perkataan-perkataan yang ada di pasar, itu terekam semua. Jadi kekuatan mendengar. Nah, kalau ada seseorang mungkin dengan menghafal dengan kekuatan mendengar, maka ini boleh dilakukan. Nah, itu kebanyakan anak-anak ya, anak-anak usia dini di bawah 5 tahun itu bisa dengan menggunakan metode ini, mustami'ul Quran, tasmi'ul Quran, memperdengarkan Quran. Yang ketiga, bisa dengan menuliskan ayat. Sebelum kita menghafal, maka tuliskan ayat itu. 1 ayat atau 2 ayat, atau bisa jadi 1 halaman. Kita tempelkan di dinding atau di kamar kita. Ketika kita masuk kamar, kita melihat tulisan itu, kemudian kita hafalkan. Atau kertas itu dibawa kemana-mana ya. Tapi jangan sampai dibawa ke kamar mandi atau toilet. Jadi ketika dalam perjalanan dia buka tulisan itu, kemudian dia hafalkan. Bisa dengan melakukan seperti itu. Dan yang keempat, dengan metode memahami. Artinya sebelum dia menghafal ayat itu, perlu dipahami dulu menggunakan terjemah. Kalau dia sudah paham, apalagi dia sudah bisa berbahasa Arab, jadi metode ini tidak digunakan. Jadi yang pertama adalah metode membaca berulang-ulang, yang kedua mendengarkan, yang ketiga adalah menuliskan ayat-ayat itu. Dalam hal ini, insya Allah mungkin saya akan memberikan metode secara khusus agar bisa dipadukan antara membaca berulang-ulang, menulis atau mendengarkan. Dan mungkin saya pribadi akan sharing metode secara khusus supaya tidak mengalami sebuah kejenuhan. Karena menghafal Quran itu banyak orang yang mampu tetapi mereka tidak bisa. Kenapa? Jenuh. Karena mereka menggunakan misalnya dengan membaca berulang-ulang. Maka untuk ini nanti saya akan sampaikan sebuah metode untuk kita, mudah-mudahan dengan metode ini akan memberikan kemudahan kepada para pemirsa sekalian untuk bisa menghafal Quran. Maka sebelum itu kami serahkan ke Syekh Dia, nanti baru saya jelaskan bagaimana bisa menghafal Quran secara mudah dan cepat. Nanti kita akan membuka mushaf, nanti kita akan menghafal surat Al-Mulk bersama-sama, insyaallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tahir tadi yang sangat bagus ya pencerahannya kepada kita semua. Jadi intinya memang sampai 4 kali diulang dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya kan? Jadi benar-benar yassarna. Kata Al-Qur'an yassarna artinya kami mudahkan. Artinya yang tadinya sulit jadi mudah. Artinya apa yang ada dalam Quran itu sebenarnya mudah, cuman butuh kepada kesungguhan, butuh kepada pengorbanan, butuh kepada keseriusan. Baru yang seperti itu orangnya akan mendapatkan kemudahan. Jadi kemudahan di sini bukan berarti dengan kita maksudnya dengan kita bisa meremehkan Quran, bukan. Maksudnya Quran itu sekalipun mudah,
tapi nggak bisa diremehin. Sekalipun dia mudah, tapi dia butuh diperhatikan. Jadi bukan berarti mudah dalam artian ecek-ecek lah bahasanya, bukan. Tapi mudah kalau dia yang mau berusaha. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan lagi daripada Syekh dia kepadanya, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. إذا كان في أسئلة بعدين يعني ونحضكم على حفظ كتاب الله جل وعلا، فكما قلنا حفظ القرآن ليس عسيرا لكن يحتاج صبر، وهكذا كل عمل وكل مجد لا بد له من صبر ولا بد له من جلد. والقرآن يعني مثلا أنت إذا حفظت صفحة مثلا في اليوم تنهي القرآن في أقل من 2 سنين، لأنك كل 10 شهور تنهي 300 صفحة، والقرآن 304 صفحات، فكل 10 شهور تنهي 300 صفحة، فإذا يعني تحتاج 20 شهرا أو وليكن 2 سنين. وهذه فترة قصيرة لكن ترتاح طوال حياتك، تظل حافظا للقرآن، تظل ضابطا للقرآن الكريم. هذه رفعة وعزة في الدنيا والآخرة. Ya, kita dorong buat semua pemirsa untuk menghafal Al-Quran dengan semampunya. Ya, kalau kita lihat misalnya mampunya 1 halaman misalnya sehari 1 halaman, berarti nanti dia akan hafal itu dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau misalnya dia lebih, maka akan lebih cepat sesuai kemampuan. Kalau lebih lagi ya lebih cepat lagi. Jadi di sini melihat juga kepada kemampuan dirinya, juga kepada waktunya, tergantung. Yang penting adalah terus untuk melakukan continue, tidak merasa putus asa dan berhenti di tengah jalan. Itulah yang paling terpentingnya. Nah. ولا تيأس إن كانت اللغة عليك صعبة لأن لغتكم ليست العربية، لا تيأسوا من هذا. أعلم أنه شاق عليكم، لكن هذا هي المشقة تنال عليها أجرين من الله جل وعلا، تنال عليها أجرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، فأنت تأخذ أجرين، وهذه فيها يعني حظ وتشجيع على أن يستمر الإنسان ولا ينقطع ولا ييأس. فإن الله عز وجل إذا نظر إلى قلبك ووجدك تريد هذا الخير فإنه يكرمك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلذلك أصبر على هذا الطريق. أعلم أنك ستتصعب كثيرا، لن تجد من يسمع لك، لن تجد من يرعاك، لكن أنت إذا كانت عندك عزيمة وإصرار وثبات فإنك ستحقق هذا الهدف. وهذا مشروع من مشاريع الحياة. اليوم الناس يعني يخططون لحياتهم، كيف يبنون بيتا، كيف يتزوجون، وقليل من يخطط إلى آخرته. وهذه من الخطط التي تنفعك في الآخرة، هذه خطط تنفعك عند الله. كما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فممكن أن تصل الفردوس الأعلى بهذه القراءة وهذه التلاوة التي عن ظهر قلب. Nah, makanya jangan putus asa bagi orang yang kesulitan membacanya, terutama masalah bahasa ya. Jadi memang ini adalah bahasa yang dibacakan, bukanlah bahasa bahasa kita ya ibaratnya. Ini adalah bahasa Arab yang dengan sastra Al-Quran juga sastranya yang beda. Jangan pernah putus asa karena kesusahan dalam hal ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang membacanya sulit tapi dia berusaha untuk terus membaca, maka dia ada 2 pahala. Nah, kemudian juga kita harus mengingat hendaknya bahwasanya dengan kita menghafal ini akan mengangkat derajat kita kelak di hari kiamat. Makanya dalam hadis dikatakan akan dipanggil orang yang hafal Al-Quran itu di hari kiamat dan disuruh baca, karena kedudukannya di akhirat nanti adalah tergantung di mana ayat dia terakhir baca. Siapa tahu nanti ayat terakhir bacanya tentang misalnya wasari'u ila jannatin wa ila maghfirat min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh misalkan. Jadi nanti dia tentang surga, ayatnya surga Firdaus, langsung tempatin di Firdaus bersama para nabi. Jadi nanti di hari kiamat akan dimuliakan itu orang-orang yang berusaha belajar, apalagi yang menghafal Al-Quran. Makanya jangan sekali-sekali yai'as, putus asa dalam mempelajari Al-Quran. Ingatlah balasannya yang besar.
وبهذا نكون قد أتينا على كامل الطريقة وما يتعلق بها وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Dengan begitu beliau rasanya sudah menjelaskan bagaimana metode tadi menghafalnya dari awal, yaitu beliau sudah jelaskan semua. Maka sekarang kita masih ada tersisa waktu lagi beberapa menit ya, setengah jam, sekitar 20 menit. Baru nanti kita akan masuk ke tanya jawab. Bagi siapa saja yang mau bertanya dipersilakan. Tapi sekarang kita mau dengar dulu daripada Ustaz Thohir lagi kembali cara menghafalnya. Kalau tadi kan beliau ini orang Palestina, orang Arab. Nah ini Ustaz Thohir orang Indonesia tapi hafal Quran gimana caranya? Ya, dan sekarang kita mau menghafal surat Al-Mulk. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Thohir bagaimana caranya. Baik, sekarang langsung Ustaz Thohir tafadhol untuk menjelaskan kepada pemirsa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan sudah masuk ke taraf teknis menghafal Quran. Jadi menghafal Quran tadi sebelumnya saya sudah jelaskan, kadang-kadang mereka menghafal Quran dengan metode ini, kadang-kadang cocok, kadang-kadang tidak. Maka bisa dirubah-rubah karena memang menghafal Quran itu seiring waktu, kadang-kadang dia bisa bertambah hafalannya atau dia bisa berkurang, tergantung moodnya. Makanya metode-metode sekarang ini banyak yang di-sharing ke para pemirsa, mungkin bisa banyak mendengar di YouTube misalnya menghafal Quran semudah tersenyum misalnya ya. Nah, seperti itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu memberikan kemudahan dan kita tidak suudzon, mudah-mudahan tidak berbicara secara materi, tapi mudah-mudahan memberikan fasilitas kemudahan kepada kita. Atau menghafal Quran semudah menekukan jari. Nah, luar biasa. Ini jualan mungkin memberikan kemudahan kepada kita. Jadi ada pilihan-pilihan alternatif. Jadi istilahnya Allah memberikan jaminan kemudahan itu artinya menghafal Quran bukan itu saja. Mungkin bisa jadi membaca berulang-ulang itu adalah metode asasi yang diterapkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ketika misalnya malaikat Jibril menanamkan hafalan kepada nabinya, kepada Muhammad, ya Muhammad iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu Muhammad belum bisa baca, tetapi dia melibatkan pendengarannya dan matanya dan mulutnya. Ternyata kemudian dibaca 3 kali, kemudian Rasulullah hafal sebanyak 5 ayat. Dan bagaimana metode menghafalkan Quran ketika mungkin Rasulullah menerapkannya kepada para sahabat? Rata-rata Rasulullah memberikan hafalan kepada sahabat itu tidak kurang dari 10 ayat tiap hari. Mereka tidak akan menambah hafalan itu kalau ayat itu sudah diamalkan. Mungkin beda di zaman kita sekarang ini ya. Mungkin banyak menghafal tetapi ayat itu belum diamalkan, tertambah terus. Jadi kalau pada zaman sahabat itu hafalan Quran itu berikut dengan pengamalannya, tetapi kita cuma sekedar menghafalkan Quran. Nah, kalau sudah menghafalkan Quran kemudian dia tidak paham, hilang semuanya dan tidak bisa diamalkan karena mereka tidak paham. Maka untuk ini mungkin kita bisa sharing bagaimana bisa mudah dan cepat menghafal Quran. Ada media yang mungkin yang kita gunakan di sini. Yang pertama adalah menggunakan mushaf kita ya, mushaf. Yang digunakan mushaf ini adalah mushaf Utsmani. Jadi mushaf Utsmani ini yang terdiri dari 15 baris dari tiap halamannya. Itu Quran yang standar, ya standar internasional. Dan kalau bisa kita gunakan Quran Utsmani ini. Kan Quran Utsmani sudah diduplikasi di Indonesia ya. Ada perpaduan ya. Tulisannya tulisan Indonesia tapi sudah mendekati tulisan Utsmani. Tapi tetap terjaga barisnya sekitar 15 baris. Itu yang menjadi rujukan kita untuk menghafal Quran. Kedua, mungkin kita gunakan mediasi kita adalah medianya adalah dengan tangan kita. Nanti ketika kita hafal, membaca, dan kita juga hafal nomor ayatnya. Jadi ini akan kita padukan. Baik, kiranya pemirsa di rumah bisa kami persilakan untuk membuka surat Al-Mulk untuk kita menjadikan bahan praktek kita untuk bisa menghafal Quran. Pertama, ketika seseorang menghafal Quran, ya, pertama mereka harus menghadap kiblat. Ini secara afdholiyatnya.
afdolnya ketika seorang menghafal Quran itu, kalau tadi kiat-kiatnya mungkin belum dibahas secara khusus, ya agak ribet dan panjang sekali detail. Ya, mereka harus berwudu, sholat sunnah, kemudian kalau menghafal Quran menghadap kiblat. Nah, mungkin kita memberikan kemudahan. Jadi kita langsung maksud teknisnya saja. Ketika seseorang menghafal Quran, maka cara menggunakan mushaf harus ada caranya. Jangan ketika menghafal Quran kemudian Quran di bawah dari mata kita. Kemudian posisi kepala kita kemudian menunduk ke bawah. Ini akan mengurangi daya ingat kita. Agak susah untuk merekamnya. Maka kita persilakan buka surat Al-Mulk. Nah, ketika kita sudah membuka surah Al-Mulk, maka perhatikan bersama. Yang pertama adalah kita perhatikan jarak antara mata dan Quran secara normal. Pastikan mata elegan melihat ayat yang kita akan hafal, surah Al-Mulk. Maka perhatikan, rekam seperti kita merekam sesuatu, ya. Jadi tulisan itu direkam, diperhatikan. Yang pertama adalah dijelajahi, ya, dipindai. Artinya dipindai itu kita raba tanpa menggunakan suara kita, tanpa hati kita juga tidak merekam itu, tapi mata yang merekam. Jadi perlihatkan ayat itu satu persatu dari baris ke baris, dipindah tanpa mengeluarkan suara. Ketika kita sudah memindai dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat sampai baris ke-15, kemudian kita ulang lagi. Kita belum masuk ke tahap menghafal. Sesudah itu sudah 3 kali dia memindai, menjelajahinya dengan posisi tadi tetap pada posisi mata mensejajarkan dengan ayat yang dia hafal, tidak boleh tertunduk. Terus kemudian yang berikutnya kita akan mencoba menghafal kepala ayatnya. Kenapa kepala ayat ini penting kita hafal? Karena biasanya seseorang menghafal Quran itu kendalanya ketika sudah hafal ayat pertama, ayat berikutnya lupa. Lupa apa? Pasti lupa awal ayatnya, bukan pertengahan ayat. Rata-rata awal ayatnya lupa. Misalnya dia sedang menghafal surat An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim, lupa dia. Coba kalau dites alladzi, langsung alladzi hum fihi mukhtalifun, lupa lagi karena lupa kepala ayatnya. Maka penting menghafal kepala ayat sebelum menghafal isinya. Maka kita coba kita raba tadi ketika kita sudah memindai ada berapa kepala ayat di situ. Karena di dalam satu halaman surat Al-Mulk itu ada sekitar 12 kepala ayat. Maka kita harus menghitung dengan jari kita bahwa surat Al-Mulk di halaman pertama itu ada sekitar 12 kepala ayat. Maka pertama kali yang kita hafal bukan isinya tetapi kepala ayatnya. Mari kita akan coba menghafal kepala ayat dengan menghitung dengan tekukan jari. Nah, jari kita ini ada 2. Jadi jari kanan kita terhitung ada 15 ya. Dari biasa kita menggunakan kalau berzikir, biasa berzikir Fatimah ya, mengucapkan subhanallah subhanallah. Maka kita gunakan untuk menghitung ayat yang akan kita hafal. Perhatikan tangan saya ya. Ayat yang pertama di kelingking ya, di sini. Perhatikan ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Berarti surat Al-Mulk di halaman pertama itu sekitar ada 12 ayat. Maka pertama kali kita tidak menghafal satu ayat tetapi kepala ayatnya dulu. Baik, kita coba akan hafalkan. Mungkin kita hafal misalnya 5 kepala ayat dulu.
Kalau sudah 5 kepala ayat kita tambahkan berikutnya. Maka sedikit-sedikit, tidak boleh banyak-banyak. Tadi saya sudah menjelaskan, menghafal Quran itu tidak boleh ditargetkan banyak-banyak, sedikit-sedikit. Karena Rasulullah itu menganjurkan menghafal Quran sangat sedikit. Allah juga menyukai orang yang amal sedikit tapi tadarus, istimrar, ya, berkelanjutan. Baik, yang pertama kita lihat kepala ayat itu, kita perhatikan dengan fokus bahwa surah Al-Mulk itu ada di posisi kanan atau kiri. Maka kalau di posisi kiri, maka penglihatan kita akan miring ke kiri, ya, ke kiri. Kita lihat kepala ayat pertama di ayat 1, tabarakalladzi, diulang. Kemudian kalau sudah hafal baru masuk ke ayat kedua, alladzi khalaqal mauta. Kalau sudah hafal baru ayat yang ketiga, alladzi khalaqas sab'a samawat. Maka ulang kembali, tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqas sab'a. Berarti dia sudah menghafal 3 ayat dalam hitungan detik. Tapi kita belum berbicara hafalan secara isinya, ya. Sudah hafal 3 ayat, tambah lagi berikutnya, yaitu adalah ayat keempat, summa rji'al basara. Ayat kelima, walaqad zayyana. Kita ulang dari pertama, tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqa sab'a summa rji'al basara walaqad zayyana. Hafal 5 ayat. Tambahkan berikutnya ayat ke-6, walilladzina kafaru. Ulang kembali di ayat pertama, tabarakalladzi biyadi alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqa sab'a tsumma rji'al basara wa laqad zayyana walilladzina kafaru. Hafal 6 ayat. Kalau kemampuannya dia cuma hafal 6 ayat, bisa dilakukan dengan menghafal secara utuh isinya. Kalau dia tidak mau menghafal satu halaman, cukup dia cuma sekedar 6 ayat saja, setengah halaman. Maka mulailah dia menghafal isinya. Misalnya ayat pertama tadi sudah bisa tabarakalladzi. Maka rekam, tidak boleh dibaca, hanya sekedar merekam saja tulisannya. Kalau sudah direkam tulisannya, tutup kembali, kemudian ingat ayat-ayat itu tulisannya. Kalau sudah ditampilkan di ingatan kita, maka silakan baca. Direkam kembali, kemudian tampilkan. Rekam kembali, tampilkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seakan-akan ayat itu terekam jelas. Maka langsung dia baca berulang-ulang. Maka metode membaca berulang-ulang digunakan. Bisa 10 kali, bisa 20 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal 1 ayat. Ayat kedua dia sudah hafal kepala ayatnya, alladzi khalaqal maut. Tinggal dia menghafal isinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia rekam, tidak boleh dibaca tapi direkam dulu. Direkam tulisan ayatnya, kemudian tampilkan di atas, tutup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia sudah hafal ayat kedua, ulang kembali ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti dia akan langsung menyambungnya karena dia sudah tahu kepala ayat-ayat yang kedua. Pindah ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a. Dia sudah hafal kepala ayatnya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dia ulang-ulang kembali. Kalau sudah hafal ayat yang ketiga tadi, ulang kembali ayat 1 sampai ayat yang berikutnya, ayat ketiga. Terus berikutnya ayat yang keempat, summarji'il basara. Rekam kembali ayat yang keempat itu, summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'au wa huwa hasir. Tampilkan ayat itu seakan-akan tertulis di kepala kita, di gambaran kita, di hadapan kita, lalu kemudian baca. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'au wa huwa hasir. Hafal tuh ayat keempat, kemudian ulang lagi ayat 1, kedua, ketiga, keempat. Kemudian ayat berikutnya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya
wa laqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dia rekam gambar, dia copy ayat itu, kemudian tampilkan seakan-akan ayat itu ada di hadapannya, kemudian lalu baca berulang-ulang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Kemudian ayat terakhir, walil ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Direkam ayat itu, dikopi, kemudian ditampilkan ayat itu seakan-akan ada di hadapannya, kemudian baca berulang-ulang. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sehingga sempurnalah setengah halaman dia hafal dalam hitungan beberapa menit, tidak begitu lama. Dia ulang kembali. Apakah dia sudah hafal kepala ayatnya? Kemudian tampilkan kepala ayatnya dulu sebelum dia membaca secara utuh. Ya, dari pertama, ayat pertama apa? Tabarakalladzi, ayat kedua alladzi khalaqal mauta, ayat ketiga alladzi khalaqas sab'a, ayat keempat summa ruji'al basara, ayat kelima walaqad zayyana, ayat keenam walil ladzina kafaru. Baru kemudian dia murojaah dari ayat 1 sampai selesai. Nah, itu mungkin memberikan kemudahan supaya menghafal kita bukan sekedar membaca saja, tapi ada metode-metode yang lain yang memberikan pencerahan buat kita. Mungkin mudah-mudahan dengan metode ini kita bisa bersemangat untuk bisa menambah hafalan Quran kita. Mungkin itu pengalaman saya menghafal Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustaz Tahir yang sudah tadi sangat gamblang cara menghafalnya, yaitu metode yang mungkin kita juga sebelumnya belum tahu, tapi ini metode baru ya. Dan itu Ustaz Tahir sudah melakukannya ya, dalam menghafal Quran ya. Yes, nah, jadi ibaratnya ini adalah mujarab lah. Mujarab artinya udah pernah dilakuin dan berhasil. Jadi ini adalah tajribahnya atau eksperimen daripada Ustaz Tahir dan berhasil. Jadi boleh dicoba. Tadi juga dipesan sama Ustaz Tahir bahwasannya metode sebenarnya banyak, tergantung kitanya cocok kemana. Ya, siapa tahu nanti pemirsa cocok dengan metode Ustaz Tahir. Kalau mau lebih lanjut bagaimana metodenya dengan detail, nanti bisa komunikasi langsung di kajian Ustaz Tahir tentang tahsin dan menghafal Al-Quran. Dan baik pemirsa semua yang masih setia, sekarang kita akan memasuki sedikit tentang iklan yang akan memberikan sajian bagaimana kegiatan daripada Laju Peduli dalam membantu kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Dan kami juga mengajak kepada pemirsa semua, bagi yang ingin ikut serta dalam menyumbangkan sebagian rizkinya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, yaitu berupa gandum, hanya dengan membayar 35.000. Jadi makanan pokok mereka adalah gandum dan kita bantu beli mereka, yaitu dengan mengeluarkan uang sekitar 35.000. Itu sudah sangat cukup. Dan itu insya Allah akan sampai kepada yang berhak. Insya Allah akan sampai kepada mereka yang membutuhkan di sana. Kita juga Laju Peduli peduli juga terhadap kaum muslimin yang ada di Indonesia yang membutuhkan. Jadi kami ada cabang untuk ke Indonesia, juga ada cabang, tidak lupa kita ke Palestina. Jadi kita nggak lupa dua-duanya, tidak hanya yang ada jauh di sana dan tidak hanya yang ada dekat di sana. Jadi kita jangan tertipu dengan pendapat sebagian orang, lebih baik kita ke yang dekat saja dulu tanpa harus melihat yang jauh. Tidak juga, saudara-saudara kita yang di sana juga membutuhkan. Jadi adalah dengan cara dua-duanya, tidak lupa yang dekat dan tidak pula lupa dengan yang jauh, karena sejatinya kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Kalau sebagiannya sakit, semuanya akan ikut sakit. Baik pemirsa, marilah kita simak sebagian iklannya, sebagian kegiatan dari Laju Peduli. Berikut ini kami tayangkan.
نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على كرمهم على توزيع الطحين والخبز في قطاع غزة، ونشكر لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم. Kembali lagi bersama kami semua para pemirsa yang ada dimanapun berada, bersama Syekh Dhiya Al-Falastini hafizahullah ta'ala dan bersama Ustaz Tahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita taufik dan hidayahnya. Baik, sekarang adalah seksi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Neng Yeni. Kita akan bacakan dulu dengan bahasa Indonesia, setelah itu saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Assalamualaikum, Pak, mau tanya bagaimana cara memotivasi diri agar rajin menghafal Al-Quran, apalagi sebagai seorang pekerja, terkadang waktunya tidak bisa diatur atau mungkin sudah terbawa lelah. Nah, soal min Ustadzah Yeni, hiya sa'alat yani, kaifa ushajji'u nafsi لأنشط ولأنهض في حفظ القرآن لأنني أصلا موظفة يعني ولا أستطيع أن أنظم وقتي فأحيانا بعد العمل أجد نفسي متعبة يعني فكيف أنا أحفظ القرآن؟ إذا أرادت أن تحفظ القرآن فكما قلنا في النقطة الأولى تقلل المقدار، تنظر كم معها من الوقت، 10 دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة تخصص. لو حفظت آية في اليوم المهم تستمر تقلل المقدار. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya kembali lagi kita lihat kondisi kita. Nah, kalau udah lihat kondisi kita, apalagi sebagai pegawai, pasti kan akan capek. Nah, maka kita lihat dulu kira-kira sanggupnya berapa. Makanya disedikitkan jumlah hafalan itu, disedikitkan. Nggak usah berharap kita ekspektasinya terlalu tinggi sehari, misalnya 20 lembar, nggak usah. Sedikit aja, berapa mampunya gitu. Karena Al-Quran tidak dituntut untuk dihafalkan sebanyak-banyaknya, tapi yang dituntut sebenarnya untuk mengamalkannya, itu sebenarnya dituntut. Cuman hafalan ini adalah nilai plus. Kalau kita mampunya tadi 2 ayat sudah cukup. 2 ayat saja sehari. Tidak mungkin kita tidak bisa menghafalkan 2 ayat sehari, sesibuk apapun kita, kecuali memang kalau kita sudah meninggalkan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, kalau kita menyisakan waktu untuk Al-Quran pasti bisa. Ya, kemudian kecuali kalau kita sudah memang udah nggak mau lagi ngelihat Quran, itu lain lagi cerita. Pasti kita tidak akan punya waktu. Jadi selelah apapun pasti ada waktu untuk menghafal Al-Quran, walaupun hanya 2 ayat. 2 ayat itu enggak, ya Ustaz Tahir, ya enggak setengah jam lah, paling 10 menit, 15 menit gitu kan. Baik, Ustaz Tahir mau nambahkan? Ya, baik, menambahkan. Allah mengatakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya Allah tidak membebani seseorang tergantung kepada kemampuannya. Menghafal Quran jangan menjadi sebuah beban bagi kita. Kalau menarik pengalaman saya sendiri ngajar di beberapa kantor, pegawai yang luar biasanya bersemangat untuk bisa menghafal Quran. Ada pegawai yang saya ajarkan, mereka mencuri waktu setar dalam kondisi kerja, di waktu zuhur mereka setorkan kepada saya. Jadi saat dia menghafal Quran, saya tanya,
kenapa bisa menghafal Quran dalam situasi kerja yang begitu capek, jam 12 harusnya istirahat, makan, tetapi dia gunakan untuk menyetorkan hafalan. Dia mengatakan, alhamdulillah Ustadz, saya menghafal ya sedikit-sedikit, satu hari satu ayat, one day one ayat. Ketemu saya sepekan sekali, misalnya di hari Selasa, ya sudah menghafal dari hari Rabu satu ayat. Alhamdulillah seminggu itu dapat satu halaman 7 ayat bisa jadi kan, lebih. Dan mereka menyetorkan. Alhamdulillah ada sebagian karyawan itu yang selama belajar dengan saya pribadi, kemudian mereka bisa hafal 3 juz. Luar biasa. Mereka bukan berasal dari sebuah lembaga tahfidz, bukan berasal dari pesantren. Itu pengalaman luar biasa. Saya bilang, di mana Anda menghafal? Waktunya kapan? Sebelum saya berangkat kantor, Ustaz. Jadi sela-selanya di waktu fajar, ya, di waktu fajar sebelum subuh. Jadi mereka bangun jam 3:30, sela-sela itulah mungkin mereka menghafal Quran. Nah, habis subuh tidak ada kesempatan lagi, karena itu udah langsung berangkat kerja. Di sela-sela itu terus rutinitas. Jadi memang kalau berbicara menghafal Quran itu sunnah. Ya. Jadi menjaganya itu sebuah kewajiban. Kalau kita tidak mampu untuk menghafal, menambah hafal, jangan. Mending kita menjaga hafalan-hafalan yang sudah ada. Tadi betul, menghafal Quran itu tidak harus ditarget, harus banyak, tapi kalau itu satu ayat kemampuannya rutin, alhamdulillah mungkin. Selama dia di kantor berapa tahun, misalnya kalau dia rutin satu ayat, berapa tahun dia bekerja di kantor itu, misalnya ada yang 10 tahun, mudah-mudahan dia bisa hafal 10 juz. Luar biasa. Waktu yang digunakan tidak sia-sia. Saya pribadi juga bukan dari pesantren, bukan juga di lembaga secara khusus. Jadi saya menghafal Quran ya dengan waktu saya sendiri, karena saya udah pagi harus bekerja di masjid, kemudian kuliah, kemudian mengajar, sibuk gitu. Kok bisa hafal Quran? Hafal Quran alhamdulillah 2 tahun ya. Bukan di pesantren, tetapi di daerah Jakarta yang begitu sibuknya. Jadi kalau ada pertanyaan kok bisa hafal Quran di tempat yang luar biasa sibuknya. Kalau orang hafal Quran di pesantren itu sebuah kewajaran, karena mereka itu cuman hafal saja ya, makan tidur ngapal, makan tidur ngapal. Kalau kita yang luar biasa, bekerja mencari nafkah dan bisa hafal Quran itu prestasi. Ada yang bisa hafal di kantor itu selama 5 tahun mereka hafal 30 juz. Nah itu perlu kita ambil pelajaran. Jadi kita ikuti jejaknya. Nah itu mungkin kiat-kiatnya. Jadi berdasarkan waktu kita, kesempatan kapan, ada waktu wajib buat kita hafal. Waktu wajibnya kapan? Tidak mengganggu waktu kelelahan kita. Jangan sampai menghafal Quran kemudian waktu kita lelah, ngantuk, itu dihindari. Waktu kita fresh itu kapan? Sebelum waktu subuh. Nah itu kita gunakan. Sebelum waktu masuk fajar, 2 rakaat sholat subuh luar biasa kita sholat, kemudian sambil menunggu sholat subuh kita hafalkan. Atau bikin pemanasan sebelum tidur. Sebelum waktu tidur dia baca dulu ayat itu, beberapa ayat untuk menghafalkan di waktu pagi. Start pemanasannya adalah sebelum tidur. Maka alangkah baiknya kalau kemudian sebelum tidur penghantarnya adalah baca Quran, bukan nonton TV, bukan main HP, tetapi penghantar tidurnya adalah Al-Quran. Apalagi motivasinya, niatnya adalah untuk menghafal Quran. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Ya, jadi tadi sangat menarik ditambahkan oleh Ustaz Thohir. Banyak muridnya Ustaz Thohir ya, yang dia juga sebenarnya pegawai ya, tapi bisa menghafalkan Al-Quran 3 juz. 3 juz itu udah luar biasa gitu. Jadi kita jangan pernah menganggap yang dapat mahkota itu hanya yang 30 juz. Tidak. Jadi berapa juz pun yang dihafalkan, insya Allah kalau niatnya baik, niatnya lillah, kemudian bacaannya benar dan dia mengamalkan juga, berapapun juz yang kita hafal tetap dia akan mendapatkan mahkota kelak di hari kiamat. Malah terbalik, kalau yang dia 30 juz sudah selesai tapi dia sengaja dilupain, ya kan, atau sengaja nggak diulang, cuma berhasil 30 juz selesai, sengaja nggak diulang, dia lupa, nah justru bakal dapat azab. Benar nggak Ustaz Tahir? Iya. Jadi yang terpenting semampunya. Oh mampunya kita 3 juz, oh silakan.
Ya kan, itu semampunya udah di kadar kemampuan kita. Dan insya Allah kalau kita mengamalkannya dan mendawamkannya, insya Allah anak cucu kita akan mendapatkan keberkahan, orang tua kita dapat keberkahan juga. Jadi berapapun juga. Jadi sekali lagi saya tekankan, memang orang yang hafal Quran akan dapat itu taj. Taj itu artinya adalah mahkota. Ya, tapi tidak harus 30 juz. Berapa juz pun kalau dia memang hafalannya benar hafal, kemudian diamalkan, kemudian bacaannya pun benar dengan seorang guru, itu insya Allah juga akan mendapatkan mahkota. Jadi semangat, 3 juz, oh ya, insya Allah 5 juz, oke, 10 juz, oke, lebih bagus lagi 30 juz, kalau bisa. Nah itu jadi pengalaman daripada Ustaz Thohir yang sangat menarik ya. Sekarang pertanyaan kedua saya bacakan dulu dengan bahasa Indonesia, setelah itu dengan bahasa Arab. Assalamualaikum ya Syekh, apa yang dimaksud dalam hadis tentang para penghafal Quran akan menjadi bahan bakar api neraka? Bagaimana cara mengontrol agar tidak termasuk golongan itu? Syukran. Ya Maulana, soal tsani, hunaka hadis yaqul bi anna min mazah ahli nar hafazatul Quran. Mش عارف في حديث كده ولا ايه؟ هو ورد حديث أنه من أول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن كان يرجو بقراءته مدح الناس. تمام. فهذا نعم ورد، هذا إذا أراد بقراءته المدح من الناس وصرف قراءته لغير الله جل وعلا. طيب كيف نتحرز من هذه الأشياء يعني كيف نبتعد من هذه الأشياء؟ باستشعار دائما أن هذه القراءة فقط لله جل وعلا، وأن العبادة لابد أن تخلص لله لا نشرك معه شيئا. Jadi memang ada hadis yang menjelaskan yang menjadi ahli neraka nanti salah satunya adalah orang yang menghafal Quran tapi dari hafalannya itu dia pengen dipuji manusia. Jadi dia menghafal itu bukan lillah, bukan karena Allah. Maka tadi saya tekankan sebelum menghafal luruskan niat dulu. Ya, luruskan niat bahwasannya menghafalnya ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk disanjung-sanjung oleh manusia. Kita pinginnya disanjung sama Allah. Boleh nggak kalau kita ngarepin disanjung sama Allah? Boleh. Ngarepin disanjung sama Allah boleh, tapi ngarepin disanjung sama manusia itu yang tidak boleh. Mengharapkan pahala balasan dari Allah boleh, tapi mengharapkan pahala balasan dari manusia nggak boleh. Nah ini orang yang menghafal Quran pengen disanjung orang, pengen disanjung tetangganya, pengen disanjung saudaranya, pengen disanjung ibunya, pengen disanjung siapanya, justru nanti malah kelak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka caranya bagaimana kita tidak masuk golongan itu? Sebelum menghafal Quran, kita hadirkan hati kita bahwasanya kita ingin mendapatkan pahala dan surga dari Allah, itu saja. Bukan ingin mengharapkan pujian manusia. Yang kita ingin dapatkan pahala surga Allah, pujian Allah kepada kita. Jadi kita menghafal itu untuk ridha Allah, itu saja. Jadi cara menghindarinya. Baik Ustaz Thohir, mau ditambahkan? Iya, menghafal Quran tadi saya katakan bahwa punya sunnah. Jadi sah-sah saja orang tidak mau menghafal Quran. Tetapi ketika seseorang sudah punya hafalan, maka dia wajib menjaganya. Allah memberikan fasilitas surga itu adalah diberikan kepada orang yang mampu menjaganya. Maka ketika seorang menghafal kemudian tidak bisa menjaganya, apalagi mengamalkan, bisa jadi Allah akan menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah. Maka jangan sekali-sekali mereka ketika menghafal Quran kemudian mengatakan kuntu hafidhon. Ini dilarang. Saya dulu pernah hafal ini, pernah hafal ini. Enggak ada kita bertanya mantan hafal Quran. Kalau ada juga mantan preman itu. Kalau mantan hafal Quran, mantan ustadz, ya enggak ada. Tidak ada label seperti itu. Kalau dia menghafal Quran, ya saya hafal Quran. Dan dia wajib ketika dia menyatakan saya hafal Quran, wajib menjaganya untuk menghindari. Karena ketika orang hafal Quran kemudian melupakannya, maka hafalan itu akan dilemparkan ke mukanya, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam bentuk siksaan dan sebagainya. Maka untuk menghindari itu, mari yang punya hafalan kita jaga supaya kita bisa istiqomah. Makanya ketika orang hafalannya 30 juz itu, kita mungkin beranalogi bagaimana menjaganya. Luar biasa.
6.666 ayat. Bagaimana menjaganya? Ya. Yang sedikit saja mungkin bisa jadi yang juz 30 kita tidak mampu menjaganya, apalagi 30 juz. Maka yang sedikit inilah yang kita wajib jaga. Kalau kita cuma hafalnya surat Yasin, ya jaga surat Yasin itu. Kita biasakan baca setiap hari Jumat misalnya. Alhamdulillah kita hafal surah Al-Fatihah, kita jaga sampai 17 kali insya Allah. Jadi nggak pernah hilang tuh. Kalau kita menghilangkan hafalan, maka coba bercermin kepada suratul Fatihah yang tidak pernah hilang. Jadi samakan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah, insya Allah dia tidak akan pernah hilang. Insya Allah ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Ya, jadi aspek hati dalam menghafal Quran juga perlu ya. Ini yang kadang-kadang luput dari beberapa topik pembicaraan hafal Quran. Kita sering mendengar yang dibicarakan adalah dapat mahkota, dapat ini, tapi jarang dibicarakan atau disampaikan konsekuensinya bagi yang dia sudah hafal tapi meremehkan, meninggalkan sehingga dia lupa, atau konsekuensi bagi orang yang salah niat dalam menghafal Quran. Padahal ini penting juga begitu Ustaz Tahir ya kan. Jadi ini banyak dilupakan. Nah, ini alhamdulillah kita dengan pertanyaan ini bisa menyinggung ke sini. Jadi untuk menghafal Quran pentinglah hati untuk disucikan dulu, bahwasannya kita menghafalnya lillah untuk Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan pahala Allah. Yang kedua adalah setelah kita hafal, konsekuensinya harus dijalankan. Bukan berarti setelah hafal kita mendapatkan segalanya jadi lupa semua. Enggak, harus dijaga. Dengan menjaga itu baru kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, pahala dari Allah, surga dari Allah, insya Allah. Itu kan akan mendapatkan itu semua. Nah, memang sekarang ini banyak ya Ustaz Tahir metode-metode menghafal Quran, baik tadi secara semudah tersenyum gitu kan, semudah menekukan jari ya kan. Mungkin nanti akan datang lagi metode semudah mengedipkan mata. Bisa jadi begitu. Ya, sebenarnya itu semua adalah untuk menyemangati gitu kan. Tapi yang jelas Bapak Ibu semua, kita jangan pernah berekspektasi menghafal Quran itu memang Al-Quran itu mudah, tapi bukan berarti mudah dalam kita pahami dia bisa kita main-mainin, nggak bisa. Al-Quran mudah tapi nggak bisa dimain-mainin. Jadi mungkin itu semua adalah warna dalam metode untuk menyemangati saja ya, begitu Ustaz Tahir ya. Baik, itulah yang sudah disampaikan dua pertanyaan tadi. Mungkin sekarang saya akan bertanya lagi soalul akhir ila Ustaz Tahir. Dari saya sendiri, bagaimana Ustaz Tahir ini tanggapan terhadap yang metode tadi, kan banyak sekarang itu kan metode-metode semudah membalikan telapak tangan atau semudah mengangkat membalikan jari ya, menemukan jari, atau semudah lagi mengedipkan mata, ada nggak itu? Belum ada ya. Belum ada, mungkin bisa saya semudah mengedipkan mata ya. Ya, itu bagaimana tanggapan Ustaz Tahir terhadap metode ini? Sangat banyak itu, dan metodenya tuh menurut saya juga terkesan memudah-mudahkan gitu. Ini bagaimana maksudnya? Ya, salah satunya kita patut bersyukurlah ada orang yang bisa membantu untuk memasyarakatkan Quran, apalagi memasyarakatkan metode menghafal Quran. Artinya intinya mungkin mudah-mudahan kita berhusnuzon orang yang membuat metode ini untuk supaya orang-orang bisa kembali dengan Quran. Jadi selama ini ketika orang ditawarkan program hafal Quran itu sulit. Mereka takut. Tadi itu kalau orang yang tidak bisa menjaganya akan dimasukkan ke neraka. Jadi susahnya gitu. Jadi ditakut-takuti. Nah, sekarang ada sebuah metode alternatif memberikan kemudahan kepada kita. Bahkan mohon maaf, ada yang mungkin tidak bisa baca Quran, mereka kemudian melalui metode menghafal Quran semudah tersenyum dilakukan di hotel, menghafal surah Ar-Rahman, mereka sehari hafal. Luar biasa, membantu. Padahal bertahun-tahun, orang 70 tahun dia nggak hafal-hafal, usia udah 70 tahun nggak hafal. Tapi ketika mengikuti metode itu, alhamdulillah mereka hafal Quran. Berarti kita patut bersyukur ada saudara-saudara kita memberikan jalan kemudahan
Artinya tidak juga kita memberikan wah mudah benar, tapi intinya pada dasarnya bagaimana bisa menjaga hafalan itu intinya. Kalau mudah mungkin banyak, mungkin dari sekian banyak mungkin bukan hanya metode itu saja, tapi ada misalnya 10 menit menghafal 1 juz bisa jadi, kita nggak tahu. 10 menit ada hafal 1 halaman, dikalikan berapa misalnya 1 juz itu 20 halaman, kalikan 10 menit. Jadi 20 menit mereka hafal 1 juz. Kan mudah sekali. Seperti apa? Ya, mungkin si penemunya sudah melakukan itu. Saya pribadi juga menemukan metode ini, tetapi saya tidak bisa mentargetkan. Karena itu sekali ini mengembalikan kepada kemampuan kita. Makanya teman-teman ini yang saya lihat mungkin bisa jadi mereka menemukan metode ini rata-rata juga bukan seorang praktisi hafal Quran, karena bisa jadi, mohon maaf, mungkin bisa jadi orang yang membuat metode ini belum hafal 30 juz, tapi karena kesusahan yang luar biasa menghafal, nggak bisa hafal 30 juz, dia menemukan kemudahan, dia mungkin memberikan metode itu kepada kita semua. Ya, kita patut bersyukur dan mendukung program ini supaya masyarakat kita, ya, alhamdulillah, di seluruh lembaga, bahkan kantor, bahkan SDIT, SD sekarang sudah menjual program tahfidzul Quran. Bahkan sekarang di kelas paling bawah, ya bukan PAUD. Kalau PAUD pendidikan anak usia dini, sekarang sudah berubah TAUD, tahfidz anak usia dini. Bahkan sekarang sudah muncul lagi metode Al-Mubarak. Itu Al-Mubarak itu metode menghafal Quran anak di bawah usia dini. Jadi anak di bawah usia 5 tahun hafal Quran 30 juz. Luar biasa itu. Maka bikin program TAUD, ya, tahfidz anak usia dini. Kita patut bersyukur, ya. Jadi mengalahkan Imam Syafi'i. Jadi anak sekarang abad ke-21 bisa hafal 5 tahun hafal Quran. Itu prestasi ghairul Arab, ya, bukan orang Arab. Jadi ini patut kita bersyukur, di Indonesia luar biasa menjamur, ya, sekolah-sekolah SD, dan itu alhamdulillah gitu, ya. Bukannya murah tapi mahal karena ada tahfidznya, dan berlomba-lomba orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu karena ingin mendapatkan tadi tajul karom, mahkota kebesaran, ya. Nah, itu kita bersyukur. Mungkin saya pribadi alhamdulillah bisa membantu, ya, karena saya juga ngajar di beberapa tempat, mungkin agak kesulitan untuk menerapkan hafalan Quran. Ini ada saudara kita memberikan alternatif menghafal Quran, memberikan kemudahan. Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz Thohir, terima kasih tadi tanggapannya. Jadi saya kasih lagi tanggapannya. Memang jadi intinya metode-metode yang ada sekarang adalah hanya untuk menyemangati. Jadi Al-Quran itu tidak bisa diremehkan. Al-Quran itu mudah tapi tidak dimudah-mudahin. Dan poin selanjutnya, jangan takut dengan hadis ancaman yang orang yang lupa dengan hafalannya dia akan masuk neraka. Maksudnya adalah kita ini sebagai manusia nggak ada yang sempurna, pasti akan ada kesalahan. Jadi nggak mungkin hafalan kita sempurna 100%. Ya ini mungkin aja, maksudnya kalaupun nggak nyampe 100%, tapi kita tetap mengulangnya, tetap mendawamkannya, maka kita nggak termasuk golongan itu. Jadi misalkan kita sudah hafal 30 juz, taruh sudah khatam, tapi kita kan kadang-kadang nggak 30 juz itu semuanya 100% lancar. Kita lihat para penghafal Quran yang hebat saja seperti Imam Masjidil Haram pasti akan ada kesalahan sedikit. Nah, jadi kesalahan dalam murojaah itu bukan penyebab orang masuk neraka, bukan. Ya, jadi nggak mungkin 100%-nya sempurna. Karena pasti manusia ada kesalahan. Jadi titiknya adalah yang akan dimasukkan ke dalam neraka mereka yang berhenti memurojaahkan Al-Quran. Mereka yang berhenti mengulang hafalannya yang sebelumnya dia sudah hafal. Jadi kalau itulah kategori ini yang kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Bukan orang yang sudah hafal tapi dia lupa-lupaan, tapi dia terus mengulang sepanjang hidup, terus mengulang, terus di murojaah lagi, tidak pernah menyerah, tapi masih aja tetap lupa, tapi diulang lagi terus, tidak pernah berhenti. Nah, ini tidak termasuk golongan. Jadi intinya kalau kita udah hafal,
ulang aja terus ya, nggak perlu misalnya sehari berapa kali, tergantung kemampuan kita, misalnya sehari 3 kali ulang, yang penting ada pengulangan, insya Allah kita nggak termasuk golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena lupa hafalannya. Jadi selama masih ada murojaah kita, selama ada masih mengulangi dari kita nggak termasuk golongan itu. Dan satu lagi, orang yang mendapatkan mahkota tidak mesti 30 juz. Yang penting dia hafal dengan baik, bacaannya baik, dan dia terus mendawamkan. Insya Allah 3 juz saja itu juga sudah dapat mahkota. Ditambah lagi dia mengamalkannya lebih lagi, insya Allah. Karena dalam memahami hadis kita harus melihat penjelasan ulama juga. Jadi maksud orang yang menghafal Quran di sini, para ulama menjelaskan tidak mesti dia 30 juz. Tergantung kemampuan. Selama dia tadi yang saya jelaskan kriterianya, dia mendapatkan juga mahkota. Baik, itulah dari apa yang bisa kami sampaikan dari Ustaz Tahir dan Syekh Dia. Barakallahu lakuma wa fi ilmikuma. Nas'alullah ta'ala lana at-taufiqa was-sadad. Sekarang kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi doa. Doa dari Syekh Dia, berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan bisa dijadikan ahli Quran, mudah-mudahan kita semua keluar cepat daripada wabah corona ini yang sangat menakutkan, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita. Tafadhol ya Maulana. نحمدك ربنا ونصلي على رسولك الكريم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشرة مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على رسول الله. Terima kasih kepada Syekh Dia. Semoga apa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa semua, inilah akhir daripada sesi kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan seterusnya dalam mempelajari Al-Qur'an, dan Allah memberikan kita taufik untuk terus mempelajari, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalaskan kita dengan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaluddin bikin kajian makan di Kelon. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على كرمهم على توزيع الطحين والخبز في قطاع غزة، ونشكر لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم.